Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Widoson Daring. Seperti biasa, kalau di playlist lapar ini, saya kalau malam minggu lagi habis bikin materi atau lagi nge-review project atau lagi mau bikin soal gitu ya, lagi lapar. Nah, kita ini kan kesukaan saya mie oven ini emang enak banget, murah dan enak gitu ya, dan sehat katanya ya. Cuman di sini kita mau bikin beda gitu. Kita mau pakai irisan daging teriyaki atau sukiyaki ya, pokoknya ya itulah ini. Oke, kita coba mulai step by stepnya aja. Sebenarnya sih nggak perlu lah dikasih tahu ya, ini cuman orang kalau bikin mie semua orang pasti tahu lah, anak kos mau cewek mau cowok pasti ngerti kan, pasti tahu. Cuman ini bedanya dia ada bumbunya yang kadang-kadang mungkin nggak ideal ya, harusnya nggak padat kayak gini ya, cuman nggak apa-apa gitu, apa kita tinggal pakai gunting, nanti dia pas begitu keluar dia emang agak padat, harus dibejek-bejek dulu. Nah kayak gitu ya, dia mungkin harus di eh, apa namanya, kayak dihancurkan dulu. Tapi triknya gampang. Nanti ini kan kalau kita cuman aduk biasa itu PR ya, nyapein tangan. Jadi nanti kita akan pakai air yang mendidih yang habis dari ngerebus minyak, itu kita akan pakai. Nah ini yang saya bilang PR nih ini ya, kalau dia bentuknya padat sih nggak apa-apa, cuman masih ada remah-remah yang ketinggalan di dalam ya, sebenarnya boleh juga sih nggak usah dipakai kalau males gitu kan. Cuman kalau saya pengennya karena bumbunya tuh enak banget gitu loh, bumbu kayak iganya itu enak banget, jadi makanya semuanya dipakai. Ini sambalnya dipakai juga nggak apa-apa karena nggak pedes ya, karena saya juga nggak doyan pedes. Ini nanti, nah pertama kita tadi rebus airnya udah tuh ya, habis kita udah rebus airnya kira-kira 5 menit lah ya. Kalau di kompor induksi ini pakai di heat yang 650 itu kelihatan ya. Udah begitu udah mulai belepok-belepok gitu, kita tinggal masukin dan ngerebus mie ini juga nggak lama, 10 menit sebenarnya, nggak sampai sih, sebelum 10 dia udah mulai berbusa, itu kita udah bisa langsung matiin kompornya. Nah begitu dimatiin, udah airnya kita pakai buat ngencerin si bumbu yang terlalu padat tadi itu kan. Ini sebenarnya kayak spaghetti gitu kan, dia masih ada yang keluar, supaya rata, jangan sampai ntar yang tengah udah lembek, yang ujung masih keras. Nah, begitu dia udah mulai uh, melunak, kita langsung masukin semua. Habis itu terus nanti ditutup biar dia lebih efisien, jadi panasnya nggak ada yang keluar. Jadi nah ditutup itu biar lebih cepat. Ini kalau nggak salah, lupa berapa menit sih biasanya, malah 3 menit, malah 3 menit, karena tadi kan udah dipanaskan dulu ya, udah dibikin mendidih sampai 5 menit ya. Jadi total sebenarnya sih 10 menit kurang gitu kan. Ini begitu 5 menit air mendidih kita masukin. Jadi beda ya rasanya kalau kita dari air dingin masukin minyak bikin mendidih, itu rasanya beda ya. Walaupun mungkin kalau anak cowok mungkin kalau udah buru-buru males biasa aja, cuman kalau udah sering nyoba gitu ya pasti kerasa gitu bedanya. Walaupun nggak masalah sih, sama-sama enak dua-duanya gitu. Oke, nah ini kita tunggu gitu ya. Tadi kalau nggak salah 3 menit kan. Sebenarnya ini nanti bisa sambil kita ngekauin dagingnya, karena kan daging teriyaki itu yang tipis-tipis gitu ya, dari kulkas. Nggak perlu diinin kan, nggak perlu dikasih bumbu lagi karena kan dia emang tipis ya, nggak bakal bisa nyerap juga. Dia tinggal dimasukin ke air mendidih ini, nggak perlu lama-lama karena dia emang kalau lama malah jadi agak kenyal gitu ya, tergantung orang gitu. Tapi kalau misalnya nanti kelihatan agak merah, itu emang tipenya. Jadi mau dilamain sampai berapa menit emang dia kayak gitu. Jadi bukannya dia belum matang, emang dia bentuknya kayak seperti itu ya. Kalau kita biarin lama banget, dia agak jadi lebih gelap warnanya, tapi lebih kenyal, lebih keras lah ya. Sebenarnya bukan keras gitu, kenyal gitu, lebih kenyal dan lebih gampang nyelip gitu. Tapi mungkin tiap orang beda-beda ya, mungkin ada yang suka, ada yang gimana gitu. Tapi kalau yang agak merah tetap itu udah matang, udah well done gitu istilahnya. Bukan berarti yang masih ada darah-darahnya gitu, enggak, udah matang kok dia. Nah ini kayaknya bentar lagi, kalau kelihatan nih udah mulai berbuih tuh kan, tapi belum berbusa. Nanti begitu udah gitu, nanti biasanya di ujung-ujung terakhir nih ya, nah udah mulai tuh, nanti dia akan ada buih putihnya tuh. Bentar lagi, semenit lagi nih kan,
kurang dikit lagi. Dia udah mulai ini apa, nah itu buihnya udah mulai ada di tengah sama di samping gitu kan. Itu biasanya udah ada approaching deket ke 3 menit. Nah ini udah bisa sih sebenarnya ya kalau mau gitu ya. Itu udah tinggal kita aduk-aduk dikit. Itu udah ada buih-buih putihnya gitu kan. Nanti buihnya kalau misalnya kompornya kita matiin, buihnya hilang. Ini kan karena saya pakein timer ya, saya lupa sih. Karena kan timernya bisa dipakai di kompor induksi juga, cuman kayaknya dulu ini belum terlalu canggih makanya, jadi masih pakai timer yang biasa nih ya, yang di samping yang timer buat dapur. Jadi kayaknya ini kompornya udah dimatiin. Nah kita tiriskan, ambil kan, ini terus taruh langsung di minyak. Kan minyak masih mendidih tuh, jadi taruh itu pun dia udah mulai nyerap tuh, bumbunya nyerap langsung ke minyak. Nanti baru kita tambahin air lagi. Ini biasalah karena saya nggak mau rugi kan, pokoknya semua satu butir pun dicari gitu dimasukin, karena kan sayang kan kalau pas dibuang. Bukan cuma masalah sayang, kalau masih ada 1-2 ntar suka nyumbat di ini, di apa, kitchen sink tuh apa sih bahasa Indonesianya, di tempat nyuci piring. Males kan, mendingan dimakan semua aja gitu. Nah ini terus kita ngambil kuahnya ke dalam, baru ngaduk gitu. Jadi pas kita ngaduk, kita benar-benar membuat dia nyerap ke minyak. Pertama karena udah dikasih air, dia jadi lebih gampang pecah ya, si bumbu yang padat tadi lebih gampang pecah, lebih gampang untuk larut atau apalah ya bahasanya gitu, lebih enak. Oke, ini sambil kita diemin, tadi udah diaduk-aduk, kemudian baru nanti kita masukin si daging teriyakinya ini. Ini kan karena tipis banget dia, jadi bener-bener cuman semenit, jangan semenit sih sebenarnya, tapi kalau semenit itu udah kelihatan langsung tuh kan, dimasukin aja udah langsung kelihatan berubah warna dia kan, berubah jadi apa namanya, jadi sedikit abu-abu atau coklat sedikit gitu ya. Udah tuh, jadi tadinya dia rata, udah mulai apa, mengkriwil gitu ya, agak keriting. Itu tandanya dia udah mulai ini ya, 60% mateng. Cuman nggak apa-apa, kita tungguin aja sambil ngaduk ini kan, sambil ngaduk kita tungguin si dagingnya itu. Nggak lama kok, ini juga cuma sebentar. Nah itu kan, yang lain teman-temannya semua udah pada warnanya udah putih atau coklat atau abu-abu ya. Itu ada yang masih kuning, emang kuning lagi, merah ya, emang ini dia tuh kan. Ini udah tuh, udah putih semua kan, udah bisa diambil, langsung taruh di sini ya. Itu netes-netes dikit ya. Harusnya sih langsung deketin aja ke si kualinya, kuali atau apa namanya, panci ya. Nah ini kan udah putih, tadi emang ada tuh, padahal dia yang paling lama kan, yang paling lama nanti ada nih yang masih agak merah, tapi emang dia kayak gitu. Nah ini kayaknya ya, karena walaupun mau dibiarin lama, dia tetap, mungkin karena emang warna apa gimana gitu ya. Ini juga nih, karena yang lain ininya udah pada putih, mungkin karena dia nggak lebih tebal juga sih, nggak lebih tebal juga tuh. Oke, udah deh selesai nih. Sebentar kan, cuma berapa menit, 8 menit, udah bentuknya udah kayak di restoran gitu. Udah selesai. Masih ada dikit kayaknya, satu nih. Nah. Ya, sip. Sayang kan. Ya, walaupun kalau daging sih enaknya bisa, walaupun masih ada yang ini nggak usah dibuang, tinggal kasih ke kucing gitu kan. Oh, doyan banget ya. Tapi kan sayang, ini enak soalnya. Oke. Udah selesai deh. Ta-da! It's over 9,000!